Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arista Widyasari dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Program Studi Manajemen S1 Universitas Tangerang Raya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas Manajemen Koperasi dan UKM yang berjudul Infrastruktur dan Kemitraan. Pengertian infrastruktur. Infrastruktur adalah semua struktur dan fasilitas dasar, baik fisik maupun sosial. Misalnya, bangunan, jalan, dan pasokan listrik yang diperlukan untuk operasional kegiatan masyarakat atau infrastruktur perusahaan. Pendapat lain mengatakan bahwa arti infrastruktur adalah semua jenis fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat umum untuk mendukung kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, infrastruktur adalah semua fasilitas baik fisik maupun non-fisik yang dibangun oleh pemerintah maupun perorangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam lingkup sosial dan ekonomi. Infrastruktur umumnya merujuk pada pembangunan fisik untuk fasilitas umum seperti jalan raya, bandar udara, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, air bersih, pengolahan limbah, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Selain itu, infrastruktur juga merujuk pada hal teknis yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, seperti moda transportasi, distribusi barang dan jasa, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis infrastruktur terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada infrastruktur keras. Infrastruktur keras adalah semua infrastruktur yang berhubungan dengan pembangunan fasilitas umum berwujud fisik. Di antaranya ada jalan raya, bandar udara, jalur kereta api, pelabuhan, saluran irigasi, dan lain-lain. Jenis infrastruktur yang kedua, ada infrastruktur keras non-fisik. Infrastruktur keras non-fisik adalah semua infrastruktur yang berhubungan dengan fungsi utilitas publik. Di antaranya, ada pengadaan air bersih, penyediaan pasokan listrik, penyediaan jaringan telekomunikasi, penyediaan pasokan energi, dan lain-lain. Jenis infrastruktur yang terakhir atau yang ketiga, ada infrastruktur lunak. Infrastruktur lunak adalah semua yang berhubungan dengan sistem, nilai, norma, peraturan, dan pelayanan publik yang disediakan oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah. Di antaranya ada etika kerja, peraturan lalu lintas, pelayanan publik yang berkualitas, undang-undang hukum. Di dalamnya terdapat perdagangan, pernikahan, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara infrastruktur keras dan infrastruktur lunak. Infrastruktur keras merujuk kepada jaringan fisik yang berukuran relatif besar dan fungsional, sedangkan infrastruktur lunak adalah institusi atau lembaga yang berperan dalam menjalankan fungsi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya di dalam sebuah negara. Misalnya, sistem edukasi dan sistem ekonomi. Dan infrastruktur keras, di dalamnya terdapat infrastruktur transportasi. Ada jaringan jalan raya dan jalan tol, termasuk jembatan, terowongan, dan infrastruktur. Pendukungnya seperti lampu jalan, rambu lalu lintas, saluran air, trotoar, dan sebagainya. Ada jalur sepeda, transportasi publik massa seperti kereta api, tram, kanal sebagai transportasi air dalam pulau, pelabuhan laut sebagai transportasi air antar pulau, dan bandar udara. Selanjutnya ada infrastruktur air. Di dalamnya terdapat jaringan suplai air untuk air minum, penyimpanan air, dan sebagainya. Mencakup pompa, pipa, pemurnian air, alat ukur, dan bangunan yang mempunyai fasilitas tersebut. Ada saluran limbah dan instalasi pengolahan air limbah,
kemudian selokan untuk mengalirkan limpasan permukaan dan air hujan, ada sistem pengendalian banjir, sistem irigasi, sistem pembersihan salju, termasuk truk penyapu, truk penebar garam untuk mencairkan salju dan sebagainya. Dan terakhir, ada struktur pinggir laut seperti tembok laut, pemecah gelombang, pengukur tinggi pasang surut, dan sebagainya. Dan yang terakhir, dalam infrastruktur keras ada infrastruktur energi. Di dalamnya terdapat jaringan tenaga listrik, termasuk pembangkit listrik dan jaringan kabel listrik. Ada jaringan penyalur gas alam, termasuk perpipaan, penyimpanan, dan transportasi pengangkut gas. Di dalamnya terdapat truk tangki dan kapal tangkar. Jaringan minyak bumi, termasuk perpipaan, penyimpanan, dan transportasi, serta sistem penanganan batu bara. Kategori infrastruktur. 6 kategori besar infrastruktur oleh listrik. Yang pertama, kelompok jalan. Terdapat jalan raya, jembatan. Yang kedua, kelompok pelayanan transportasi. Terdapat transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara. Yang ketiga, kelompok air. Terdapat air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk jalan air. Yang keempat, kelompok manajemen limbah. Terdapat sistem manajemen limbah padat. Yang kelima, kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar. Yang keenam, kelompok produksi dan distribusi energi. Terdapat listrik dan gas. Fasilitas fisik infrastruktur. Ada sistem penyediaan air bersih, termasuk dam, reservoir, transmisi, treatment, dan fasilitas distribusi. Sistem manajemen air limbah, termasuk pengumpulan, treatment, pembuangan, dan sistem pemakaian kembali. Fasilitas manajemen limbah padat. Fasilitas transportasi, termasuk jalan raya, jalan rel, dan bandar udara. Termasuk di dalamnya adalah lampu, sinyal, dan fasilitas kontrol. Kemudian, ada sistem transit publik, sistem kelistrikan termasuk produksi dan distribusi, fasilitas pengolahan gas alam, fasilitas pengaturan banjir, drainasi, dan irigasi, fasilitas navigasi dan lalu lintas atau jalan air. Dan ada bangunan publik seperti sekolah, rumah sakit, kantor polisi, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas perumahan, dan yang terakhir, taman, tempat bermain, dan fasilitas rekreasi termasuk stadion. Pembahasan selanjutnya tentang kemitraan. Pengertian kemitraan. Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Jenis-jenis kemitraan. Yang pertama, general partnership yang sering disebut kemitraan umum. Kemitraan umum adalah suatu jenis kerjasama yang dilakukan secara lebih merata. Kegiatan kemitraan yang dilakukan dalam jenis ini akan sama-sama aktif dalam melakukan operasional sehari-hari dan juga melakukan tanggung jawab yang penuh terkait utang dan juga permasalahan apa saja yang mengikat secara hukum. Yang kedua, limited partnership atau yang sering disebut dengan kemitraan terbatas adalah kombinasi dari dua pihak atau lebih yang melakukan kegiatan operasional bisnis sehari-hari. Namun, di dalam kemitraan terbatas akan terdapat satu partner atau lebih yang tidak melakukan kegiatan serupa, dan merekalah yang kita sebut dengan silent partner.
Yang ketiga atau yang terakhir ada limited liability partnership. Setiap perlindungan hukum akan ditetapkan pada seluruh mitra ini. Di dalamnya limited liability partnership, baik itu yang umum ataupun yang terbatas, pihak yang melakukan jenis kemitraan ini umumnya adalah mereka yang melakukan kerjasama dalam satu bidang, seperti bidang akuntan, pengacara, dan lain-lain. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara kerja kemitraan. Langkah awal dalam melakukan kemitraan adalah dengan cara memilih jenis kemitraan apa yang ingin Anda lakukan. Selain itu, Anda juga harus memilih apakah ingin memulai kemitraan dengan bisnis baru atau turut serta dalam bisnis yang sudah berjalan dan juga sudah mempunyai mitra sebelumnya. Saat Anda sudah memilih jenis kemitraan yang ingin Anda lakukan, maka Anda dan calon mitra harus bisa membuat Memorandum of Understanding atau suatu kontrak bisnis, sehingga setiap hak dan tanggung jawab yang mengikat akan tertulis dan pada akhirnya akan mengikat secara hukum. Setelahnya, pihak yang sudah berhasil menjadi rekan ini bisa langsung melakukan bisnis seperti biasanya. Dalam setiap harinya, mereka harus melakukan kegiatan seperti apa yang tertera di dalam kontrak. Terkait tentang bagi hasil, umumnya akan didasarkan pada kontrak yang sudah ditandatangani oleh setiap pihak. Sedangkan untuk urusan pajak, maka setiap mitra akan membayarnya dengan nilai yang berbeda. Walaupun dalam kegiatan kemitraan, pembagian hasilnya dilakukan secara rata. Namun, tiap pihak harus tetap membayar pajak sesuai dengan perhitungan masing-masing. Kenapa? Karena bisa saja ada mitra yang memiliki lebih dari satu bisnis. Selanjutnya ada karakteristik kemitraan terbagi menjadi 5. Yang pertama, kontrak atau formasi. Suatu perusahaan yang mempunyai banyak pemilih harus mempunyai suatu perjanjian hukum antar setiap mitra. Jadi, harus ada kontrak kemitraan untuk bisa mendirikan perusahaan kemitraan. Yang kedua, kewajiban tidak terbatas. Setiap mitra harus bertanggung jawab terkait pembayarannya utang, bahkan bila itu harus melikuidasi aset pribadinya sendiri. Yang ketiga, kontinuitas. Dalam urusan kebangkrutan, kemitraan, atau pensiunan mitra, dan lain-lain. Setiap bentuk kemitraan akan dibubarkan dan mitra yang masih tersisa harus bisa membuat kemitraan baru. Sehingga setiap anak laki-laki tidak bisa mewarisi kemitraan yang dilakukan oleh ayahnya, melainkan harus melalui persetujuan mitra lain. Ia bisa ditambahkan sebagai pasangan yang baru. Yang keempat, jumlah anggota maksimal 20. Tidak ada nomor yang spesifik pada jumlah maksimal anggota yang memiliki perusahaan kemitraan. Tapi, berdasarkan Companies Act, untuk perusahaan perbankan hanya dibolehkan 10 anggota saja. Sedangkan untuk perusahaan lainnya, maksimal anggotanya adalah 20. Dan yang terakhir, agen reksa. Seluruh mitra memiliki tanggung jawab terkait operasional perusahaan. Tapi, terkadang ada satu mitra atas nama mitra lainnya yang bisa melakukan pengawasan atau mengambil tindakan. Kesimpulan dalam penjelasan kemitraan kali ini adalah hal penting yang harus Anda lakukan dalam hal ini harus berhati-hati untuk melakukan kemitraan bisnis bila Anda hanya berperan sebagai mitra yang memberikan uang, tidak memberikan waktu, dan juga tidak melakukan kegiatan lain. Kenapa? Karena suatu saat nanti, usaha ataupun bisnis tersebut akan bisa dikuasai oleh mitra Anda yang lain yang memiliki banyak waktu. Dengan menghabiskan waktu untuk suatu bisnis, maka seseorang akan lebih mengetahui seluk-beluknya bisnisnya. Menjalankan bisnis memang sangat memerlukan keterampilan dan strategi yang tepat. Nah, agar pengelolaan usaha Anda bisa dilakukan dengan baik dan efisien,
maka gunakanlah aplikasi akuntansi agar finansial perusahaan Anda berjalan dengan baik. Cukup sekian penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.